Baik, mungkin teman-teman bisa Tes, ini jaringan saya lancar nggak ya? Pak Ibrahim nih nggak ada suara. Iya. Lancar Kak, lancar. Lancar. Lancar Kak, lancar. Aman. Lancar Kak. Waduh. Oke, ini udah masuk semua lagi nih sepertinya. lanjut. Sepertinya Zoom lagi ngebug hari ini ya. Oke, teman-teman, pertanyaannya sudah jelas? Atau saya akan ketik saja di chat ya? Mungkin boleh di chat Pak, karena tadi ada sebagian yang mute ya Pak ya. Di saya ada sebagian. Oke, saya akan chat. Baik, buat teman-teman yang mungkin tadi belum mendengarkan dari Pak Ibrahim, ini ada pertanyaan untuk giveaway ya teman-teman ya. Untuk link pertanyaan tersebut, jawabannya bisa nanti dikirim Mas Sahrul mungkin ya yang sudah ada linknya ya untuk jawaban ini. Nah, ini saya bacakan ya. Apa rencana kalian setelah lulus SMK atau kuliah? Bekerja atau berwirausaha? Dan jelaskan kenapa. Nah, nanti pertanyaan ini jawabannya terbaik akan kita undi dan berikan giveaway ya. Silakan ya teman-teman ya. Oke, Suci, saya bisa lanjut untuk pemaparan materi? Baik. Mengingat waktu kita terbatas. Saya bisa lanjut pemaparan materi? Silakan Pak Ibrahim. Oke. Ya, seperti pepatah lama ya, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya coba memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah di-spoilerkan sama Mbak Suci. Oke. Ya, saya lahir di Jakarta 37 tahun yang lalu. Kemudian saya bersekolah di SMK Telkom Jakarta, lulus tahun 2003. Melanjutkan S1 di Universitas Budi Luhur, jurusan Teknik Informatika, lulus tahun 2011. Kemudian sekarang sedang melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, alhamdulillah tinggal proposal untuk tesis ya. Oke, kemudian saya akan, ini adalah pengalaman kerja saya. Dari lulus SMK, saya bekerja di Astra Isuzu Motor, kemudian lanjut di PT Gaya Motor, Astra Group juga. Nah, kemudian saya bekerja di 2008, saya bekerja di Bineka.com. Bineka.com adalah salah satu perusahaan e-commerce pertama ya di Indonesia lah yang cukup maju saat itu. Setelah setahun di Bineka.com, saya melanjutkan di PT Online Marketing Indonesia, kemudian lanjut ke PT Nusa 1 Inti Arta atau sekarang namanya Doku.com.
Ini perusahaan payment gateway, sama perusahaan payment gateway pertama di Indonesia ya. Kemudian saya melanjutkan bekerja di Ericsson Indonesia. Setelah itu saya melakukan on-job training di Shanghai Notion Technology di Shanghai. Seperti pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, kebetulan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk belajar di Cina selama 6 bulan terkait sama teknologi 4G saat itu dan juga chipset. Bapak boleh bertanya nggak, Pak? Ya, boleh. Pak, kalau Ya. basically ya Pak, Pak kan lulusan SMK ya Pak ya, dulu Bapak bisa merintis pekerjaan seperti ini ya, basic gimana Pak? Apa Bapak dapat beasiswa atau gimana Pak? Tidak. Saya beasiswa itu SD dan SMP. SMK saya pure biaya orang tua. S1 pun juga biaya sendiri, S2 juga biaya sendiri. Tetapi saya punya keinginan kuat lah untuk bersekolah, untuk melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat tinggi. Jadi biaya sendiri ya Pak ya untuk ambil sarjana itu ya Pak ya. Luar biasa, luar biasa. Betul. Kalau dilihat dari experience kerja ya, setelah lulus saya langsung bekerja dan tidak langsung daftar kuliah. Saya mengumpulkan uang dulu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Gitu. Wah, bisa jadi motivasi booster nih buat teman-teman Pak. Oke, lanjut Pak. Ya. Oke, setelah di Shanghai, lanjut di PT Indo Apps Media Nusantara, kemudian lanjut ke TSM Technologies, dan sekarang di PT Era Jaya Swasembada Tbk. Nah, kalau teman-teman tahu produk-produk seperti Erafone, iBox, itu masuk ke dalam grup dari Era Jaya Swasembada Tbk ini. Oke, selain itu saya punya pengalaman lain. Salah satunya adalah di tahun 2018 saya sebagai coach and trainer di SMK pada program Link and Match Vocational School Kemenperin. Jadi Kementerian Perindustrian mempunyai program training to trainer untuk SMK ya. Jadi saya di situ sebagai coach dan juga trainer. Kemudian selain itu di 2020 saya mendirikan konsultan, host of consulting. Kebetulan sekarang webnya bisa dicek sama teman-teman www.ibrahouse.com. Saat ini konsultan yang tersedia ya mungkin masih sedikit dan saya berniat untuk membesarkannya nanti menjadi sebuah marketplace untuk konsultan. Oke, untuk tahun 2021 saya diminta oleh Kabupaten Langkat untuk menjadi Tech and Strategy Advisor untuk UMKM di Kabupaten Langkat. So, untuk teman-teman yang lulusan SMK, pesan saya ya, jangan menyerah lah. Jangan menyerah, peluang tetap ada, karir terbuka lebar, asal memang kalian berniat dan tekun ya untuk mencapai itu. Betul Pak, kuncinya antusias ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, kemudian pemaparan kita hari ini membahas tentang apa aja sih? Oke, pertama kita akan membahas terkait sama apa sih technopreneur. Kemudian terkait sama apa sih startup. Ya kita pernah dengar, pastinya teman-teman juga pernah dengar, pastinya startup, tapi secara pengertian mendalamnya mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Oke, kemudian di konten ketiga kita akan melihat aktivitas ekonomi kita saat ini dan kita flashback atau review sedikit ke revolusi industri yang pertama sampai dengan revolusi industri yang sekarang. Oke, keempat baru kita membahas terkait sama strategi menjadi technopreneur ya. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan pertama kita. Apa sih
technopreneur. Oke. Jadi technopreneur itu secara bahasa adalah gabungan dua kata ya, teknologi dan entrepreneur. Jadi technopreneur itu adalah seorang wirausaha di bidang teknologi. Secara pengertiannya, seorang wirausaha di bidang teknologi. So, jadi bukan cuma keahlian wirausaha, tetapi seorang teknopreneur juga harus memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Sebagai contoh seperti teman-teman yang sudah membuka atau menjual ya, misalkan menjual baju di Instagram, menjual baju di FB, itu masih masuk ke dalam kategori technopreneur. Kenapa? Kalian berdagang menggunakan teknologi. Teknologinya apa? Instagram dan juga Facebook atau lainnya. Tetapi bisnis seperti itu biasanya tidak bertahan lama karena kenapa ya? Kita cuma melihat musimnya, tapi ketika sudah tidak musim, ya sudah, bisnis itu pasti akan mati. Nah, nanti yang kita bahas ke depan adalah strategi gimana bisnisnya nanti seorang technopreneur bisnisnya akan sustainable atau dalam artian ya bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oke. Pentingnya technopreneur ini di era teknologi kadang memang sudah saatnya tidak dianggap sepele karena dengan memanfaatkan teknologi banyak sekali kemudahan untuk kita mencapai tujuan, sehingga technopreneur menjadi penting karena memiliki beberapa manfaat. Manfaatnya itu adalah ya seorang technopreneur pasti akan menciptakan lapangan kerja nanti. Kemudian apa? Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Depok. Nanti sumber daya lokal dalam artian ya lulusan SMK Depok bisa diberdayakan untuk jadi pekerjanya. Seperti itu. Bisa diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Kemudian juga perkembangan teknologi. Pastinya akan meningkatkan perekonomian dan juga mendorong kewirausahaan. Jadi seperti di awal tadi Pak Bayu bilang bahwa technopreneur sekarang sudah tidak dianggap sepele dan disupport full sama pemerintah. Kita tahu bahwa staf khusus presiden adalah anak-anak milenial yang juga seorang technopreneur. Salah satunya kita tahu CEO-nya Ruang Guru, dia menjadi seorang staf khusus presiden. Dan juga masih banyak CEO startup yang menjadi staf khusus presiden. Nah, kita tahu beberapa contoh technopreneur yang ada di Indonesia ya, seperti Nadiem Makarim sebagai founder Gojek, Andrew Darwis sebagai founder Kaskus. Kalau teman-teman biasa main Kaskus, kebetulan saya generasi Kaskus. William Tanuwijaya sebagai founder Tokopedia, Ahmad Zaki, founder Bukalapak, Dr. Tirta Mandiri sebagai founder Shoes and Care. Nah, mungkin nanti ke depannya nama teman-teman ini akan ada di bawah mereka. Oke, sekarang kita berbicara terkait sama skill penting dari seorang technopreneur. Apa aja sih yang harus dimiliki kemampuan yang harus dimiliki seorang technopreneur? Oke, yang pertama hard skill. Seorang technopreneur harus memiliki hard skill, kemampuan. Kedua, harus memiliki soft skill. Oke, sekarang kita bahas terkait hard skill. Hard skill apa aja sih contohnya? Oke. Hard skill itu lebih terkait sama kemampuan teknis dari teman-teman. Contoh,
kemampuan programming, kemampuan desain grafik, kemampuan konten kreator. Misalkan teman-teman jualan di IG, pasti kan kita bikin suatu kata-kata yang menarik untuk orang membeli produk kita ya. Terus untuk soft skill, apa sih contohnya soft skill? Ya, soft skill itu kemampuan terkait seperti kerja sama tim, problem solving, pengambilan keputusan, dan leadership. Soft skill ini terkait sama kemampuan dari kalian berinteraksi dengan teman-teman, dengan rekan kerja, dengan partner bisnis, dan lain-lain. Jadi skill penting dari seorang technopreneur ini harus memiliki dua skill penting ini, hard skill dan soft skill. Oke, kita lanjut berbicara terkait sama startup ya. Apa sih startup itu? Oke, kita melihat dari sejarah dari startup itu sendiri ya. Oke, startup biasanya diidentikan sebuah perusahaan baru di bidang teknologi informasi. Tapi sebenarnya sejarah startup itu berawal dari masa ketika internet atau domain yang terkait sama .com sekitar tahun 98 sampai sekarang itu menjamur. Jadi orang mudah sekali bikin website, mudah sekali bikin usaha-usaha bikin blog dan lain-lain. Nah, dari itu seiring berjalannya itu startup lahir dan berkembang. Sehingga kata-kata startup itu sebenarnya mengalami pergeseran makna ya. Kalau dari kita melihat dari sisi bahasa, startup itu kan artinya perusahaan rintisan, perusahaan baru. Tetapi saat ini ketika kita berbicara startup, pasti yang ada di benak kita adalah sebuah usaha di bidang teknologi dan informasi. Sampai saat ini arti kata startup di benak kita adalah itu. Oke, kemudian kita berbicara karakteristik dari startup itu apa aja sih? Pertama, biasanya sebuah startup itu dinamakan startup itu dioperasikan kurang dari 3 tahun. Ya, kalau lebih dari 3 tahun biasanya mereka udah lebih settle ya secara perusahaannya. Kemudian biasanya jumlah karyawannya minimalis di bawah 30. Kemudian SDM-nya dituntut untuk multitasking. Ya, harus bisa apa aja nih. Karena yang tadi yang di poin kedua, karena karyawan sedikit, jadi karyawan yang lain dituntut untuk bisa pantes gajinya gede, Pak. Gimana Mas? Pantes gajinya gede karena dituntut multitasking. Agak putus-putus Mas Uji. Oh, sorry. Ya, lanjut aja, Pak. Oke, tetapi yang multitasking ini iya, betul. Tapi yang multitasking ini ya merupakan seorang talenta terbaik di bidangnya masing-masing. Misal programmer. Web, ada programmer mobile. Mobile pun dibagi dua, ada yang Android dan juga iOS. Tetapi biasanya sebuah startup yang baru, dia akan mencari seorang full stack. Bisa web, bisa mobile programming, baik Android maupun iOS.
Kemudian biasanya startup itu punya semangat kerja yang tinggi, ya karena teman-teman yang masuk di startup biasanya adalah ya generasi-generasi kita ya, generasi-generasi milenial yang masih muda dan pastinya melek teknologi. Nah, terus umumnya startup Halo Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, ya agak ini mulai jelas lagi suaranya. Tadi putus-putus Pak. waduh. Udah jelas lagi Pak. Oke, lanjut Pak. Oke. Halo, Pak Ibrahim. Halo, selamat pagi semuanya. Tes. Oke. Baik, lanjut Iya Pak. teman-teman. Iya ada. Oke. Biasanya karakteristik startup itu prioritasnya adalah konsumen, mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Untuk itu biasanya produk mereka selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang memanjakan setiap konsumen. Oke, lalu perkembangan startup saat ini seperti apa sih? Perkembangan startup di dunia cukup banyak ya, cukup masif. Begitupun di Indonesia. Berdasarkan yang saya baca dari statistik bahwa startup di Indonesia itu paling terbesar, paling terbanyak di ASEAN. Ada sekitar 2.000 sampai 3.000 startup di Indonesia. Itu artinya animo masyarakat Indonesia untuk berwirausaha itu tinggi. Ya. Kemudian perkembangan ini tak lain juga karena peluang besar, peluang pasar yang masih ada dan cukup besar. Beberapa jenis startup yang perkembangannya cukup pesat kita tahu sendiri, startup game, startup edukasi, startup perdagangan atau e-commerce, ini paling banyak. Startup kesehatan lagi booming-boomingnya saat ini, dan juga startup fintech sama, lagi booming-boomingnya guys saat ini. So, kita lanjut untuk how to build startup ya, bagaimana membangun startup. Seperti yang disebut sebelumnya bahwa membangun startup itu ya perkara mudah lah, nggak susah-susah amat. Tetapi ketika kita membangun sebuah startup, kita pasti akan punya tujuan. Tujuannya itu agar bisnis kita bisa bertahan lama. Makanya membangun startup itu mudah, tapi jangan dilakukan asal-asalan. So, step-stepnya apa aja biasanya? Pertama, teman-teman harus ya sudah punya bisnis ya, ide bisnis ya. Temukan ide bisnis. Kemudian setelah ide bisnis itu ada, buat rencana bisnis atau bisnis plan terkait sama ide bisnis yang tadi ditemukan. Setelah bisnis plan ada,
PR selanjutnya kita harus cari sumber dana. Nanti berarti kita harus cari investor nih. Siapa investornya? Kemudian membangun startup itu nggak bisa sendirian. Carikan atau temukan orang-orang yang sepemikiran. Sebagai contoh, kita tahu Facebook bukan cuma Mark Zuckerberg yang membuat, di sana ada rekan-rekannya waktu di Harvard. Bahkan Gojek pun, Nadiem Makarim tidak sendirian untuk membangun Gojek saat itu. Ada teman-temannya yang mempunyai visi misi yang sama atau sepemikiran yang sama. Setelah itu bangun keberadaan offline dan online. Jadi kalau sudah berjalan, jangan hanya bermain di sisi online, tapi teman-teman juga harus berpikir ya dari sisi offline-nya, biar orang tahu bahwa oh ini yang develop, oh ini yang kantornya ada di sini. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya lebih menjaga hubungan dengan konsumen. Caranya banyak, bisa memberi promo dan lain-lain. Dan poin terakhir, membangun startup itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa? Ketika membangun startup itu pasti ada jatuh bangunnya. Jadi jangan menyerah, tetap lanjutkan visi misi dari startup itu sendiri. Oke. Kita berbicara selanjutnya terkait sama aktivitas ekonomi saat ini di Indonesia khususnya ya. Kita tahu bahwa saat ini kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0, di mana sebelumnya di industri 1.0 lebih mengedepankan mesin uap ya, mesin uap dan banyak jalan di pabrik-pabrik. Satu abad berikutnya industri 2.0 berkembang jadi electrical energy, kelistrikan, semua berbasis kelistrikan. Berlanjut di abad berikutnya industri 3.0. Nah, ini sudah memulai menggunakan elektronik dan juga IT. Nah, saat ini kita ada di industri 4.0 yang semua berbasis network atau IoT ya. Nah, poinnya apa? Periode tahapan revolusi industri ini akan semakin singkat dari waktu ke waktu. Mungkin nanti di industri 5.0 nggak perlu waktu 1 abad. Karena kita tahu nih, dari industri 1 ke industri 2 itu jaraknya 1 abad ya. Tapi nanti setelah kita tahu nih, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu semakin singkat. Berarti nanti ke industri 5.0 akan lebih singkat. Oke. Kemudian kegiatan ekonomi dunia saat ini seperti apa? Hampir seluruh kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan juga interaksi. Hampir, karena yang tadi di industri 4.0 ini semua mendukung. Oke, kita tahu beberapa startup ya yang berkembang di dunia dan juga di Indonesia ada terkait sama sharing ekonomi. Di situ ada Airbnb, ada Swap, ada Netflix, mungkin juga nanti ada ya kalau di Indonesia itu ada Red Doors, ada Oyo dan lain-lain. Dari sisi marketplace, ya kita tahu sendiri kita sering belanja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Lalu ada juga cloud kolaboratif, ada Google Drive, kita bisa pakai bersama, Office 365, Dropbox, dan lain-lain ya. Dari sisi pendidikan dan juga kesehatan, kita tahu Halodoc, kita tahu Udemy yang voucher tadi, giveaway-nya.
kita tahu Ruang Guru sebagai sebuah platform digital terkait sama pendidikan. Untuk manufacturing kita ada di dunia ini ada Scope Theo, mungkin nanti ada lagi selain itu. Yang saat ini lagi booming ada Smart Appliances. Nah, ini kalau teman-teman tahu Smart Home, nah ini bisa terkontrol sama aplikasi semua ya. Kebetulan tempat kerja saya sedang develop Smart Home, Smart Appliances ini. Jadi bisa dikontrol lampu, lalu colokan listrik, itu bisa dikontrol semua pakai aplikasi. Lalu dari sisi lebih besar lagi kita ada Smart City ya. Dan juga saat ini pemerintah banyak menjalankan e-government. So ini adalah kegiatan ekonomi saat ini. Semua berbasis internet dan juga digital. Walaupun ada beberapa yang masih manual ya. Oke, kita lihat sekarang potensi pasar digital di Indonesia tuh seperti apa. Jadi nanti dari pemaparan pasar digital ini teman-teman bisa analisa nih. Wah, kira-kira apa yang mau kita bangun apa gitu. Dan siapa pasarnya. Oke. Menurut data survei 2019 total populasi masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia itu sekitar 268 juta. Nah, yang menarik adalah yang mempunyai handphone, mobile subscription itu sekitar hampir 400 juta, 350 juta. Asumsinya bahwa satu penduduk bisa punya 2 handphone. Terus pengguna internet berapa banyak? 150 juta. Penetrasinya bisa 56%. Bisa aja nanti di 2020 itu bisa 300 juta pengguna internet. Pengguna aktif media sosial itu 150 juta. Itulah kenapa media sosial jadi sarana paling ampuh untuk kita menginformasikan produk kita menginformasikan kita punya dagangan ataupun lainnya ya. Oke. Survei berikutnya terkait sama financial inclusion factor. Jadi 49% masyarakat Indonesia itu punya akun ya, punya rekening di bank. 2,4% punya kartu kredit. 3,1% punya mobile money account. GoPay, OVO, Dana, ShopeePay itu 3,1% dari penduduk Indonesia. 11% itu beli online atau ya pengguna untuk e-commerce ya. Kemudian 1,9% itu untuk pemilik kartu kredit perempuan. 3,1% pemilik kartu kredit laki-laki. 13% itu perempuan suka belanja online. 9,4% laki-laki suka belanja online. Jadi dari survei-survei ini teman-teman bisa ada gambaran bahwa potensi yang ide bisnis yang nanti mungkin didapatkan teman-teman bisa ini jadi acuan untuk target pasarnya nanti. Kita lihat dari e-commerce activity 93% itu biasanya cuma kepoin doang, nyari-nyari doang. Kemudian 90%
dia dari menjangkau e-commerce itu dari handphonenya, tidak cuma laptop. 86% pembeli, 37% beli lewat desktop, komputer, atau laptop. 76% yang terbesar itu customer e-commerce itu beli dari handphone. Belinya dari handphone. Oke, kalau untuk connected money-nya 61% masih tetap banking. 35% menggunakan e-wallet, OVO, GoPay, dan lain-lain. 76% menggunakan mobile phone. 9,5% cryptocurrency, Bitcoin. Oke, itu gambaran dari survei pasar digital di Indonesia ya. Oke, kita lanjut, menarik untuk kita lanjutkan gimana sih strateginya untuk menjadi seorang technopreneur ya. Pertama, teman-teman harus memahami dulu seluk-beluk technopreneur itu. Jadi di technopreneur itu ada elemen-elemen pendukung lahirnya seorang technopreneur. Elemennya apa aja? Di sisi bawah udah pasti ada institusi pendidikan. Teman-teman belajar hard skill, belajar soft skill itu di institusi pendidikan. Kemudian ada riset dan pengembangan, dan yang gak kalah penting adalah regulasi dari pemerintah sendiri. Contohnya, misalkan ketika kita membangun startup, ya aspek-aspek legalitas seperti hak cipta, lalu pendirian perusahaan itu harus mengikuti aturan dari regulasi pemerintah. Kemudian dalam layer kedua adalah inkubasi bisnis atau pembiayaan dan juga pemasaran. Jadi teman-teman yang mau membangun startup, seluk-beluk dari inkubasi bisnis teman-teman juga harus tahu. Pembiayaan juga harus tahu. Pemasaran juga harus tahu. Dan yang paling penting juga adalah teknologi. Teman-teman juga harus tahu teknologi yang berkembang saat ini apa dan harus diimplementasikan ke startup teman-teman juga seperti apa. Dari dua layer ini baru hadir seorang technopreneur. So, dengan memahami seluk-beluk technopreneur, maka usaha akan berjalan semestinya. Ya, karena kita tahu bahwa inkubasi bisnis misalkan butuh berapa lama, pembiayaan butuh berapa duit, pemasaran bagaimana strateginya, teknologi apa yang harus kita kembangkan. Kalau kita tahu itu semua, ya maka usaha kita akan berjalan dengan semestinya. Strategi kedua, teman-teman harus menemukan sebuah ide bisnis. Tadi seluk-beluknya kita tahu, pelajari dulu, setelah itu temukan ide bisnis. Kita tahu pasti tantangan awal dalam langkah kita membuat sebuah usaha digital, itu pasti kita akan agak sedikit bingung terkait sama ide bisnis dengan realitas yang ada ya. Tapi tak usah takut, ide bisnis itu banyak muncul, termasuk muncul dari sisi hobi teman-teman. Contoh, misalkan teman-teman hobi mancing. Teman-teman bisa bikin startup yang terkait sama misal jual alat pancing atau bikin lomba terkait pancing. Nah, nanti dari situ, dari ide bisnis itu kita cari mana yang menjadi income nih, income untuk
perusahaan nanti. Gitu. Sesuai tagline acara kita hari ini, ide bisnis itu, startup itu bisa muncul dari hobi teman-teman sendiri. Jadi selain dari hobi, kalian juga bisa cari ide bisnis itu dari tren yang berlangsung di masyarakat. Atau bisa juga cari dari permasalahan yang ada di masyarakat, tapi pastinya harus ada solusinya. Nah, solusinya ini adalah ide bisnis yang kalian bisa bangun untuk sebuah startup. Oke. Ketiga, strateginya kalian harus berpikir terkait sama produk dan market, pasar. Untuk produk, kalian untuk membuat sebuah produk yang mature, ya kalian harus cari dulu nih, survei ke daerah sekitar atau daerah rumah atau daerah mana terkait sama kebutuhan dan juga keinginan. Dari kebutuhan dan keinginan itu baru bisa kita buat sebuah produk. Kemudian dari produk itu kita ada segmentasi. Misalkan untuk ojek ya, ojek online gitu misalkan. Segmentasinya ke siapa sih? Ke pelajar yang nggak boleh bawa kendaraan, ke mahasiswa, atau ke pekerja yang kalau naik angkutan umum macet. Itu segmentasi. Dan yang nggak kalah penting harus ada kolaborasi. Kolaborasi bisa dengan startup yang lain, dengan produk yang lain, bisa juga dengan konsumennya itu sendiri. Oke. Nah, setelah produk ada, sekarang kita berbicara tentang marketingnya. Bagaimana sih cara orang tahu produk kita? Nah, saya akan informasikan terkait sama 4P agar orang tahu produk kita. P yang pertama sudah pastinya terkait sama kemasan, terus diferensiasi produk. Terkait sama perbedaan kita dengan produk lain. Contoh, Tokopedia dengan Bukalapak. Itu pasti ada diferensiasinya, walaupun secara konsep mereka sama, sebuah marketplace. Gitu. Lalu, salah satu dari mereka pasti punya keunggulan masing-masing. Misalkan Bukalapak lebih unggul untuk barang-barang second. Dan juga ya, Tokopedia untuk barang-barang baru. Dan yang nggak kalah penting adalah kemasannya. Ya kalau kita membuat sebuah produk minuman, ya berarti kita harus berpikir kemasannya seperti apa yang orang bisa ingat, orang bisa tahu produk kita. Gitu. Kemudian P yang kedua, price, harga tertulis. Kalau ada diskon ya tertulis diskon. Dan yang nggak kalah penting adalah metode dari pembayaran atau payment channel. Sebagai contoh, misalkan penjual gorengan. Penjual gorengan, produknya gorengan ya. Nah, tetapi payment channelnya cuma cash. Sedangkan saat ini orang-orang semua duitnya ada di handphone nih. Nah, itu harus dipikirkan. Untuk kemudahan-kemudahan dari customer kita. P yang ketiga ada promotion. Terkait sama promo penjualan, iklan, dan juga penjualan itu sendiri. Yang keempat adalah place atau channel distribusi. Produk kita mau ditaruh di mana nih? Mau ditaruh di mall ini, mall mana, gitu. Channel distribusi. Kemudian poin keempat untuk strategi menjadi seorang technopreneur adalah mindset. Rubah mindset kita dari yang berpikir bahwa sebuah
Technopreneur itu, sebuah usaha startup itu dimulai dari teknologinya. Ubah mindset itu. Kenapa? Karena sebuah startup itu pasti dimulai dari ide bisnis. Teknologi lebih sebagai pembantu. Jadi mindset berikutnya, validasi setiap bisnis, validasi bisnis startup kalian, apakah dibutuhkan pasar atau tidak. Jangan sampai kita udah develop ratusan juta, bahkan miliaran ya, bahkan miliaran, tapi produk kita nggak dipakai di masyarakat. Validasi dulu kebutuhan dari customer itu apa, keinginan dari customer itu apa. Mindset itu yang harus dikedepankan. Oke, seperti yang tadi saya bilang, teknologi hanya membuat semuanya jadi lebih mudah, bukan syarat untuk membuat startup kalian. Jadi mindset-nya harus dirubah, temukan ide bisnis dulu, teknologi mengikuti, setelah itu divalidasi di pasar, diterima apa tidak. Jangan sampai ya sia-sia kita develop itu. Oke, kemudian strategi kelima, kalian harus menguasai manajemen, pengelolaan terkait sumber daya manusia. Ketika berpikir kalian adalah seorang founder startup, maka kalian bisa disebut bos. Bos punya tim. Berarti kalian harus memanage orang, memanage sumber daya manusia. Itu yang harus kalian pelajari. Selain itu, manajemen biaya, pengelolaan biaya. Sebuah startup pasti membutuhkan biaya-biaya untuk operasional dari startupnya. Misalkan sewa tempat, pengembangan aplikasi, lalu bayar gaji karyawan. Itu kalian harus mengerti juga. Dan yang gak kalah penting, manajemen ketiga adalah manajemen pemasaran. Percuma sebuah produknya bagus, manajemen sumber dayanya bagus, biayanya bagus, tapi nggak kejual, ya sama aja. Tidak dikenal di masyarakat nanti. Oke, poin ke-6, poin terakhir dari strategi ini, teman-teman harus bangun network atau relasi untuk memudahkan startup kalian ya. Contohnya misalkan kalian mau membangun network dari sisi pemerintahan, akan memudahkan kalian untuk membuat misalkan legalitas dokumen atau lainnya gitu. Nah, manfaatnya apa sih membangun sebuah network atau relasi? Sudah pasti kita bisa berkolaborasi, menambah wawasan, dan pastinya membuka peluang baru. Karena yang tadi di awal, bahwa startup itu harus punya karakteristiknya, harus punya inovasi agar customer ya nggak lari. Gitu. Nah, itulah perlunya network untuk membuka peluang-peluang baru atau inovasi baru. Lalu di mana network itu bisa dibangun? Banyak. Teman-teman bisa dari seminar seperti saat ini, bisa kenal saya, bisa kenal peserta-peserta yang lain, atau dari training-training, dari workshop, bisa juga dari sekolah, dari kursus, dari medsos pun kalian bisa bangun sebuah networking atau relasi. So, itu strategi untuk menjadi seorang technopreneur. Ada 6 poin. Ya, semoga teman-teman mampu mengimplementasikan dan menjadi seorang technopreneur yang bertahan lama, technopreneur yang maju, dan semoga
semoga nanti juga yang menggantikan tim kepresidenan mungkin dari teman-teman kalian nanti menggantikan yang sekarang. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Iya, aduh menarik sekali ya Pak ya. Rasanya saya nyesel Pak, kenapa nggak mendalami bidang IT kalau begini ya. Semuanya sekarang serba IT. Ya, oke teman-teman, itu tadi materi dari Pak Ibrahim. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan typing di kolom chat atau raise hand boleh. Dan sambil kita tunggu banyak pertanyaan yang masuk, kita beralih dulu ke Pak Tirta. Pak Tirta, apa Bapak masih di tempat Pak? Pak Tirta ini adalah seorang pengajar. Jadi kita pengen startup yang itu dukungannya dari sisi apa sih fasilitas yang bisa ngasih ke dunia startup ini Pak? Mohon dijelaskan Pak. Oke, ini sebelumnya kameranya saya matiin aja kayaknya ya, takutnya ntar lag lagi kayak tadi gitu. Ya, saya juga deh. Oke. Saya Sebelumnya, ya boleh silakan Mbak. Terima kasih sebelumnya ya buat Pak Ibrahim Malik yang udah melakukan paparan, sangat kaya sekali tadi paparannya ya. Udah kedengeran suara saya ya kan ya? Iya, clear Pak. Sudah. Halo, tes. Teman-teman ya, semoga semuanya bersemangat untuk technopreneur ini ya materinya. Dan sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, di sini saya cuma mau menambahkan sedikit aja, mungkin lebih ke sisi dari kita, dari sisi IT-nya, yang tadi sesuai dengan paparan dari Pak Ibrahim. Kalau dari elemen pendukung sebuah technopreneur, sisi IT ini merupakan institusi pendidikan ya tentunya. Nah, di sini nanti kalau untuk teman-teman yang akan bergabung di kita atau mungkin siswa yang sudah current di kita belajar ya, kita ada yang namanya professional etik juga mata kuliahnya, dan juga kita ada etika-etika dalam bersikap secara profesional. Nah, di sini kita mengajarkan bagaimana siswa untuk berinteraksi, karena tadi mungkin kalau teman-teman perhatikan ada beberapa skill yang perlu kita miliki sebagai technopreneur ya. Salah satunya itu kerja sama tim, problem solving, dan juga pengambilan keputusan. Nah, stereotipnya biasanya kalau anak IT itu kan bisa dikatakan introvert, secara komunikasinya susah ya, atau cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain itu susah, mereka lebih fokus ke komputer. Nah, di sisi IT kita tidak membiarkan hal itu menjadi stereotip tetap, kita menjadikan bahwa anak IT juga bisa berkomunikasi dengan baik, bisa melakukan problem solving, kerjasama tim, pengambilan keputusan, dan juga leadership. Nah, nanti akan ada itu yang namanya professional etik dan juga leadership communication, itu mata kuliahnya ya. Dan juga salah satu dukungan lainnya juga dari sisi IT, seperti webinar yang sekarang kita lakukan misalnya. Nah, ini webinar kita lakukan agar menimbulkan semangat dari teman-teman untuk melakukan yang namanya entrepreneur menggunakan teknologi atau technopreneur tadi itu. Itu yang berikutnya ya. Dan juga sebenarnya sebelum kita mengalami pandemi ini, di sisi IT pun kita sebenarnya sudah sering mengadakan yang namanya seminar nih. Seminar yang mengundang beberapa founder ya dari startup, seperti dulu kita pernah kalau nggak salah itu ada Udah Coding, Bukalapak, Tech in Asian, Duniaku.net, XL, dan masih banyak lagi. Dan insya Allah nanti webinar-webinar ke depannya kita juga akan mensupport tentunya untuk proses terbentuknya pengusaha-pengusaha muda baru di Indonesia gitu ya. Dan untuk teman-teman semuanya juga perlu diingat juga bahwa untuk zaman sekarang ya, apalagi generasi milenial, generasi Z, sebenarnya mereka tipikal orang-orang yang kalau bekerja itu lebih enak dari rumah atau mobile istilahnya. Nah, teknologi ini merupakan salah satu solusi sebenarnya yang akan membantu teman-teman untuk bisa membuat usaha sendiri dari rumah sendiri. Bisalah teman-teman lihat di sosial media seperti di TikTok, Instagram, banyak sekarang yang punya usaha desain mungkin, atau punya usaha yang tidak hanya melulu kerja kantoran atau budak korporat bahasa kita. Nah, di sisi IT kita mendukung teman-teman untuk itu.
Kita juga biasanya melakukan brainstorming dengan siswa untuk ide-ide baru, kira-kira apa nih yang akan kita bangun untuk bisnis yang belum ada atau current existing bisnis yang sudah ada, apa perbaikan yang perlu kita lakukan. Seperti itu sih Mbak Suci biasanya. Wah, menarik sekali Pak, dan benar banget ini Pak. Kalau saya sih generasi milenial awal ya Pak ya, tapi saya juga udah malas tuh Pak kerja kantoran, mending saya punya bisnis sendiri aja. Dan kayaknya dari materi Pak Ibrahim ini, saya mulai tertarik nih bikin startup. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya sama nih sebenarnya, sama pertanyaan saya yang tadi mau saya ajukan ya. Assalamualaikum, ini dari Mas Adliansah nih. Perkenalkan saya Adliansah Amar Syauki, salah satu siswa CCIT FTUI. Izin bertanya ke Pak Ibrahim. Membangun startup itu memerlukan modal yang tidak sedikit, Pak. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan modalnya? Apakah kita harus mencari angel investor? Apabila iya, bagaimana meyakinkan si angel investor itu agar kita mendapatkan angel investor tersebut? Wah, ini mungkin jawaban bisa dari Pak Ibrahim atau Pak Tirta nih, karena dua-duanya sama-sama berkecimpung di bidang IT dan startup. Oke, silakan Pak. Oke, saya jawab ya Mbak Suci. Silakan. Menarik pertanyaannya. Pasti ketika kita membangun startup, teman-teman ini pasti akan berpikir biayanya nggak kecil. Kalaupun itu kita dapat dari mana? Betul Pak, dan belum tentu juga nanti berjalan itu kan Pak startup. Ya, betul. Gini, kalau untuk biaya bisa didapatkan. Jadi gini, tadi kan ada stepnya, ada ide bisnis ya. Ide bisnis, kemudian ada bisnis plan. Oke, untuk menggait seorang investor ataupun angel investor atau investor besar lainnya, teman-teman harus membuat sebuah bisnis plan. Bisnis plan itu seperti apa sih? Isinya bisnis plan itu teman-teman bisa di dalam bisnis plan itu menggambarkan bagaimana sih perputaran uangnya, gimana startup ini dapetin uangnya. Misalkan kalian bikin sebuah e-commerce, ya, sebuah marketplace lah, marketplace kayak Tokopedia misalkan. Lalu income dari startup itu apa? Dari mana? Nah, kalian bikin perhitungan bahwa pendapatan itu dari fee transaksi, 10% dari setiap transaksi. Itu digambarkan, lalu ditulis, lalu dibuat rangkuman selama 3 tahun ke depan. Seperti apa? Nah, sepengalaman saya, investor itu akan melihatnya itu. Kemudian di bisnis plan itu juga ada namanya rencana ya, rencana setelah 3 tahun seperti apa. Jadi seorang investor juga pasti akan melihat bisnis ini bisa bertahan berapa lama nih. Bisa bertahan berapa lama, kalau saya invest 1 miliar misalkan, saya balik modalnya lagi ke saya 1 miliar itu kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu ya kalian harus jawab dari sisi penulisan bisnis plan. Nah, nanti kalau sudah terjawab dan bisa meyakinkan investor, 1 miliar nggak akan susah. Wow. Seperti itu. Baik. Ini kan berarti terkait banget dengan manajemen atau ekonomi ya Pak ya. Ada istilah itu break even point-nya tuh kapan gitu kan. Berarti untuk startup ini Pak, kalau udah pengalaman yang udah itu balik modalnya itu berapa lama ya Pak ya? Karena saya lihat juga startup sekarang banyak yang bakar duit ya Pak, istilahnya tuh mereka kasih promo-promo segala macam yang menguntungkan konsumen. Padahal kita lihat juga ini dari mana sih dapat untungnya gitu Pak. Kira-kira seperti apa sih Pak yang ada di dalam itu? Ya, gini, terkadang memang seorang investor itu
tidak melulu minta ROI ya, return of investment-nya ya. Tetapi terkadang mereka butuh database daripada usernya sendiri. Kita tahu sendiri bahwa Tokopedia sering banget ngasih promo dan lain-lain. Dan kita tahu juga kerja di Tokopedia gajinya seperti apa, gede-gede. Nah, lalu ya itu untungnya dari mana sih? Gitu. Itu dia investor mereka lebih suka datanya, bukan hanya berbicara terkait sama balik modalnya. Oh ya. Karena memang tipikal investor itu macam-macam. Ada yang memang kalau kita berbicara ya taruhlah saya seorang orang kaya baru gitu, OKB gitu, saya punya duit 2 miliar, ya saya akan berpikir bagaimana 2 miliar itu berkembang. Saya invest, pasti akan saya tanya berapa lama nih duit saya balik gitu. Itu tipikal yang memang butuh kepastian return of investment. Tetapi ada beberapa investor yang tadi saya bilang dia hanya butuh ya data transaksinya, mungkin dia mau mengembangin platform lain dengan base data transaksi yang ada yang dia invest di startup sebelumnya gitu. Seperti itu Mbak Suci. Oh iya, baik. Kalau saya sih nyambung ya Pak ya, karena saya orang iklan nih Pak, saya orang advertising, saya juga butuh dong data perilaku konsumen gitu ya Pak ya. Si ini tuh sukanya seperti apa sih? Nanti saya pakai iklan di situ gitu ya. Mungkin itu kali ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini karena waktunya juga terbatas. Setelah pertanyaan ini dijawab, nanti mungkin Pak Ibrahim bisa share untuk pertanyaan giveaway selanjutnya ya Pak ya. Boleh. Oke, saya pilih dulu nih pertanyaannya. Pak Ibrahim, agar kita tidak salah step untuk memulai berbisnis atau berwirausaha, itu bagaimana ya Pak? Dan bagaimana memanage biaya serta SDM tersebut? Silakan Pak Ibrahim. Ya, sekali lagi yang kita membangun sebuah startup itu kita harus tahu yang seluk-beluknya. Yang tadi saya bilang ada layer 1, ada layer 2. Layer 1 ya teman-teman harus belajar nih. Harus tahu nih bagaimana memanage biaya, berarti terkait sama ekonomi ya. Terkait sama ekonomi, belajar manajemen biaya, terus belajar manajemen SDM, belajar. Itu fungsinya ada di layer 1, ada institusi pendidikan. Mengapa? Makanya CCIT mengkombinasikan antara hard skill dan soft skill di kegiatan belajar mengajarnya. Yaitu tujuannya untuk itu. Jadi teman-teman bisa memilih nantinya ketika lulus mau jalur membuat startup, wirausaha atau kerja. Ketika memilih jalur wirausaha, ya teman-teman udah dapat ilmunya di CCIT terkait sama hard skill dan sedikit soft skill. Biasanya soft skill itu didapat dari experience ya, pengalaman teman-teman bergaul. Kita tahu nih memanage orang itu susah-susah gampang. Saya pengalaman di manajer IT cukup lama ya, sekitar 6 tahunan lebih lah, 6 tahunan lebih. Nah, berbagai macam kondisi yang saya harus tahu nih tim saya seperti apa gitu. Jadi manage SDM itu nggak melulu harus sekolah, tapi ya bisa ilmu itu bisa didapat dari kalian bergaul, kalian mengerti teman kalian sendiri seperti apa. Seperti itu, Mbak Suci. Oke, baik Pak. Jadi banyak faktor ya yang bisa menentukan jalannya bisnis kita itu tadi. Ya, lalu ada pertanyaan berikutnya Pak. Nah, ini juga bagus nih pertanyaannya, bagaimana sih caranya menemukan ide bisnis yang bertahan lama, bukan hanya karena tren sementara nih Pak. Kayak sekarang nih mungkin kita bisa lihat zaman dulu kita masih pakai wartel ya Pak ya. Masih pakai internet warnet gitu. Sekarang orang sudah punya HP semua, warnet tutup. Nah, itu kan tren-tren seperti itu kita harus membaca ke depan ya Pak ya. Itu
ada nggak platform-platform tempat kita menemukan ide bisnis yang bisa bertahan lama itu tadi, Pak? Ya, oke. Ide bisnis itu macam-macam ya, kita bisa dapat ya. Bisa dari hobi yang tadi saya bilang, hobi, kemudian bisa juga dari permasalahan yang ada saat ini, kemudian juga bisa juga dari kita ngobrol-ngobrol sama teman, itu bisa. Lalu pertanyaannya kan, itu kan bisa aja cuma tren. Gimana sih cara ide bisnisnya itu ya sustainable atau bertahan lama? Nah, caranya ya tadi di slide dijelaskan adanya kalian lakukan survei. Kalian lakukan survei, ya, apa sih sebenarnya kebutuhan kalian, kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan konsumen. Kebutuhannya misalkan kita butuh transportasi. Terus keinginan kalian apa sih? Keinginan saya naik transportasi nggak macet. Nah, baru lahirlah ojek, gitu, ojek online. Dan itu bisnis transportasi itu menyentuh banget lini-lini kehidupan dan itu menjadi transportasi itu kan mandatori ya, atau kebutuhan primer dari masyarakat pada umumnya, karena kita berpindah-pindah tempat itu kan butuh transportasi. Nah, analisa kayak gitu yang dibutuhkan agar bisnis atau ide bisnis yang kalian temukan itu sustain. Jadi jangan hanya wah lagi tren nih, bikin misalnya lagi tren minuman Thai tea gitu. Bikin Thai tea dengan berbagai macam Thai tea rasa sirsak, misalnya Thai tea rasa apa gitu. Itu percayalah, itu lebih ke tren dan tidak akan sustain. Tetapi kalau kalian start dari ide bisnis, kemudian lakukan survei, lakukan validasi pasar, yakin itu akan sustain. Baik. Berarti memang kita harus matang banget dari segi perencanaan ya Pak ya, bukan hanya ikut-ikutan atau tren semata ini Pak ya, kalau kita mau aware gitu ya Pak ya. Betul. Ini mungkin karena waktu juga ya Pak, ada peserta-peserta yang dari siswa juga, mereka ada kuliah, tapi juga banyak di sini dari peserta umum. Silakan aja kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, kita masih buka grupnya ya teman-teman ya. Nanti kita bisa sampaikan ke Pak Ibrahim. Nah mungkin Pak Ibrahim bisa di-share lagi pertanyaan giveaway selanjutnya Pak, masih ada 4 voucher ini Pak. Pak Ibrahim, halo. Halo. Ya, agak putus-putus Mbak Suci. Oh iya. Intinya ke pertanyaan untuk giveaway ya? Ya, langsung ke pertanyaan giveaway. Nanti mungkin habis ini Mas Adi ada yang mau dikomunikasikan ke peserta tentang Cosmotech ya, yang sedang menyelenggarakan kompetisi startup nih. Nah, teman-teman bisa ikut nih ya. Silakan Pak Ibrahim. Oke. Ya, oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan giveaway aja ya, Mbak Suci. Iya Pak, silakan Pak. Pertanyaan giveaway Pak. Oke, saya akan tulis pertanyaan giveaway di chat. Nanti kalian bisa jawab di tempat yang sudah ditentukan panitia ya. Iya, nanti siapa typing Pak Ibrahim. Technopreneur Indonesia yang menjadi referensi kamu untuk buat startup. Oke, giveaway kedua. Pertanyaannya, siapa Technopreneur Indonesia
yang menjadi referensi kalian untuk buat startup? Terus kenapa milih dia? Wah, kalau saya banyak nih, bingung Pak. Tapi harus ada alasannya kenapa milih dia. Oke, ini giveaway kedua ya. Giveaway Ya. kedua. Jangan lupa ditulis jawabannya beserta info bahwa ini jawaban untuk giveaway 2. Oke, untuk giveaway ketiga dari panitia? Iya, silakan Pak. Pertanyaannya dari Bapak semua. Dari saya semua. Oke. Giveaway ketiga. Jika kalian punya kesempatan membangun startup. Oh iya, mohon maaf saya lupa menyampaikan ini. Untuk siswa-siswi CCIT, giveaway yang berlaku itu hanya giveaway 1 ya. Mohon maaf. Karena yang 2 sampai 4 ini untuk peserta umum. Baik, lanjut Pak. Oke, jika kalian mempunyai kesempatan membangun startup, di bidang apa kalian akan membangun? Pertanyaan giveaway berikutnya. Siapa technopreneur yang menjadi referensi kamu dan kenapa memilih dia? Lalu jika kalian punya kesempatan membangun startup, di bidang apa kalian bangun startup dan kenapa pilih bidang itu? Wah, ini pertanyaannya ini benar-benar mood booster nih Pak. Jadi sekaligus memacu kita ini untuk produktif. By the way, Pak Ibrahim ini juga ada kelas di Udemy ya, teman-teman ya. Jadi nanti voucher pertama itu giveaway untuk ikut kelasnya Pak Ibrahim di Udemy. Dan voucher kedua sampai keempat, kelima itu bisa teman-teman pakai untuk kelasnya CCIT di Udemy ya. Ini teman-teman pada jawab di kolom chat, ini salah ya teman-teman ya. Nanti di grup kalian lihat ada kontak saya untuk jawaban dari giveaway tersebut. Jangan lupa kalian cantumkan nama. Pertanyaan ini pertanyaan keempat Mbak Suci. Menurut kalian kesulitan membuat startup itu apa? Dan menurut kalian solusinya apa? Nanti saya rangkum lagi di grup teman-teman yang mungkin ketinggalan nih. Tenang aja ya. Oke. Nah, untuk yang giveaway kelima ini unik Mbak Suci. Ya, Pak. Nah, saya akan mendedikasikan waktu saya, ininya giveaway-nya, mendedikasikan waktu saya untuk jadi mentoring teman-teman membangun startup. Wah, oh itu bukan giveaway pertama tadi ya Pak ya? Bukan. Oke, jadi teman-teman giveaway kelima ini ya, yang untuk kelasnya Pak Ibrahim. Ya, ini membangun startup atau mungkin teman-teman yang butuh, mungkin nanti pemenangnya adalah mahasiswa yang sedang skripsi. Saya akan bantu juga dari sisi mungkin pencarian ide skripsinya dan lain-lain. Pokoknya dedicated time untuk pemenang giveaway kelima. Wah, dapat mentor pribadi nih, asik bener nih pemenang giveaway-nya nih. Saya boleh ikut nggak Pak? Tapi saya udah expired, bukan mahasiswa lagi Pak. Oke, pertanyaannya nggak saya ketik, kalian tulis sendiri. Menurut pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Menurut kalian, bisnis apa yang booming dalam 3 tahun ke depan? Dan berikan alasannya. Bisnis apa yang akan booming 3 tahun ke depan? Dan berikan alasannya.
Berarti ini clue-nya ini masa pandemi dan post pandemi nih. Teman-teman ya Betul. bisa lihat berdasarkan clue-nya nih. Oke, dari saya itu Mbak Suci untuk pertanyaan giveaway. Selanjutnya ke panitia, silakan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya Bu, Sudah terdengar. Ya. Baik teman-teman, untuk memulai satu bisnis apapun itu butuh mental dan ketekunan ya. Ada satu quote yang berbunyi, "It's not how many times you fall, but how many you bounce that counts." Bukan berapa kali kau jatuh, namun seberapa tinggi Anda memantul yang diperhitungkan. Mari kita bentuk mindset pantang menyerah, tekun dan selalu antusias. Seperti contoh kita share nanti dalam bentuk e-sertifikat atau dalam bentuk cetak. Yang membutuhkan bentuk cetak nanti akan ada souvenir dari kita. Saya kirim tautannya di grup ya teman-teman ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Jangan keluar dari grup lagi karena nanti semuanya akan di-share ulang di sana ya, dari mulai pertanyaan GA sampai link sertifikat. Oke, terima kasih banyak Pak Ibrahim, Pak Tirta, Mas Bayu, Mas Sahrul dan semua yang ada di sini. Sama-sama, Mbak. Ya, kita akhiri webinar kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ke grup ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. terima kasih Kak. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Om. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Tapi mau nyenyoh, tapi mau nyenyoh. Izin lain. Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Tadi di sisi IT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. Sisi IT, Programming Future.